Makanya salah satu dari berkah Ramadan itu kalau dia sukses Ramadannya, maka dia akan menjadi manusia yang dibebaskan dosanya, seluruh dosanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mesti kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan sempurna kita dalam semua hal, termasuk kita beribadah puasa ini wajib kita tahu, kita belajar ilmunya untuk mencontoh bagaimana Nabi kita yang mulia itu berpuasa, sehingga puasa kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa kita ini bukan untuk siapa-siapa, Bapak Ibu, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk teman kita, bukan untuk orang tua kita, bukan untuk bos kita, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, kita memang layak bersyukur atas nikmat ini. Kita saat ini masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu artinya apa? Kita ini masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Karena ada banyak dari keluarga kita, mungkin saudara kita, teman kita, tetangga kita yang tahun lalu bersama kita, tahun ini tidak lagi. Itu artinya jatah hidupnya, nikmat hidupnya telah habis, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa beribadah Ramadan sebagaimana kita ini. Atau banyak juga dari saudara kita yang sebagian nikmatnya saat ini sedang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang sakit di rumah sakit atau di rumah, sehingga dia tidak bisa kemudian dengan sempurna sebagaimana kita ini menunaikan ibadah puasa dan memastikan kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan Ramadan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu. Salah satu dari keberkahan Ramadan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah ampunan Allah. Ampunan Allah. Makanya Ramadan kita ini, bulan Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Ingat, kalau Allah itu berjanji tidak mungkin ingkar, tidak mungkin dusta. Beda kalau politisi. Kalau politisi berjanji, jangan kita langsung percaya. Biasanya hari ini tahu, besok tempe. Sering akan berubah. Itu politisi. Tapi kalau Allah pasti. Apa janji Allah? Dengan memberikan keberkahan berupa ampunan. Ampunan apa? Ampunan kepada kita ini untuk melebur, menghapus seluruh dosa yang telah kita lakukan selama tahun-tahun berikutnya atau 1 tahun belakang yang telah kita lalui. Dan Allah kemudian berikan kita Ramadan ini sebagai wujud rasa kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita hambanya yang beriman ini, untuk menghapus seluruh dosa kita. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Allah itu membuka ruang pintu ampunannya lebar-lebar siang dan malam di bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir. 1 bulan penuh, Pak. 29. 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 kalau dia istiqmal, digenapkan. Tapi biasanya yang banyak itu 29 dalam 1 bulan kita itu, Ramadan kita itu. Nah, dalam 1 bulan 29 malam, siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun, dan Allah menjamin pasti mengampuni, menghapus seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia, khususnya hambanya yang beriman Islam,
di bulan suci Ramadan ini. Jadi memang rugi sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita sia-siakan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa ampunan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadisnya. Hadis sahih ini. Dalam satu kalimat yang sangat indah, Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini kata Nabi kepada kita. Nabi juga tidak mungkin bohong. Hadisnya benar sahih. Kata Nabi, siapa saja yang beriman, yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena atas landasan keimanan, bukan yang lain, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin dipuji, tapi semata-mata karena landasan keimanan, kata Allah, ini kata Nabi, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Apalagi yang kita cari? Makanya salah satu dari berkah Ramadan itu kalau dia sukses Ramadannya, maka dia akan menjadi manusia yang dibebaskan dosanya, seluruh dosanya. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting memang benar-benar dia memanfaatkan puasa Ramadan itu sebaik mungkin, memantaskan dirinya semaksimal mungkin untuk kemudian dia pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Berpuasa yang benar, beribadah yang benar, melaksanakan kebaikan yang benar, mencegah dirinya dari segala kemaksiatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang haram, makruh pun dia tinggalkan. Bahkan di siang hari yang mubah boleh pun dia tidak bisa laksanakan. Dia taat. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Puasanya bisa rusak. Yang mubah, Pak. Jangankan yang haram. Kita orang berpuasa itu karena perintah Allah, karena kita takut Allah. Yang boleh saja tidak bisa kita laksanakan. Apa itu? Makan boleh nggak? Hukumnya dalam Islam itu makan boleh nggak? Boleh. Bahkan kalau lapar wajib makan. Tapi di siang hari di bulan suci Ramadan tidak berani kita makan. Kenapa? Karena kalau kita makan rusak pahala puasa, rusak puasa kita. Bukan hanya pahalanya yang rusak, puasanya juga rusak. Minum tidak boleh. Berhubungan suami istri, ini bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, jangan coba-coba. Bagi yang sudah menikah, berhubungan suami istri di siang hari itu boleh nggak? Boleh. Bahkan kalau butuh wajib. Bahaya kalau tidak dipenuhi. Tapi di siang hari mau butuh atau tidak boleh. Kenapa? Kita takut Allah. Di dalam kamar tidak ada orang, berdua aja suami istri. Tidak berani. Kenapa? Dia yakin pahalanya rusak, ada Allah yang mengawasi. Puasanya rusak. Subhanallah. Inilah Bapak sekalian, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa saat ini, Bapak Ibu, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, memang tantangannya berat. Untuk mendapatkan fasilitas, salah satu fasilitasnya tadi itu adalah ampunan Allah, tidak ringan. Karena banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Kita mau jalan keluar, luar biasa. Bapak Ibu, saya ini dosen di Universitas Halu Oleo, di fakultas yang orang bilang kalau mau cari artisnya di kampus UHO itu ada di fakultas saya. Dan saya mengajar tiap hari di situ. Luar biasa tantangannya. Kita berpuasa ini mengajar mahasiswa, bahkan lebih banyak mahasiswinya. Bapak Ibu tahu bagaimana mereka? Mengerikan. Kita kasih tahu, hormatilah Ramadan ini. Justru kita dimarahin. Ini Pak dosen tidak menghargai perbedaan. Bahaya. Dimarahin kita. Jadi apa yang terjadi? Sudah.
mau menghadap ke depan, rusak puasa. Tapi masa kita mau mengajar menghadap belakang? Jadi bagaimana caranya? Bersabar saja. Itu tantangannya. Itu tantangannya, Pak. Belum kalau kita ke pasar. Di belakang ini ada pasar. Mohon maaf ini, ya. Mungkin awal-awal, tapi coba kalau pertengahan mau berakhir, sudah jarang kita ketemu orang berpuasa. Itu di pasar. Tantangan itu. Itulah tantangan kita berpuasa di dalam sistem, di dalam lingkungan yang benar-benar tidak mendukung kita ini untuk beribadah secara sempurna. Saat ini itu begitu. Kenapa? Karena lingkungan kita memang tidak Islami. Sistem hidup kita ini tidak Islami. Makanya tantangannya menjadi sangat berat. Sungguh berbeda. Sedikit saya cerita sejarah, 1 menit. Sedikit cerita sejarah. Beda sekali ketika kalau kita berpuasa di dalam lingkungan dan sistem yang Islami, Bapak Ibu. Sistem yang Islami itu di dalamnya di sana ada 3 yang pasti akan terbentuk. Apa itu? Ketakwaan individu. Pertama, jadi semua pasti akan sadar kewajiban berpuasa. Yang non-muslim tidak berpuasa akan menghormati yang berpuasa. Yang non-muslim, apalagi yang muslim. Kenapa? Mereka adalah individu yang beriman dan bertakwa. Individu yang beriman dan bertakwa. Ada di mana itu? Kalau lingkungan dan sistemnya adalah Islami. Itulah yang dicontohkan dulu di masa Nabi. Di masa para pelanjut Nabi, para khulafaur rasyidin dan para khalifah. Itulah yang dalam sejarah disebut ketika Islam itu dalam sistem khilafah. Itu sistem Islam di sana luar biasa. Yang kedua adalah kontrol masyarakat. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa, dimarahi, ditegur. Sekarang tidak ada yang berani tegur. Kalau masyarakatnya tidak menegur, maka penguasanya akan membuat aturan yang akan menjamin orang itu melaksanakan ibadah puasa dengan benar, sehingga seluruh janji fasilitas yang dijanjikan Allah akan diperoleh secara maksimal. Ini tentu berbeda dengan situasi hari ini. Tetapi meskipun begitu Bapak Ibu sekalian, kita tentu dengan tantangan yang berat itu, kita yakin insya Allah derajat kita akan lebih dimuliakan. Karena kehidupan saat ini tidak mendukung, tapi kita bisa melaluinya. Maka insya Allah Ramadan ini adalah menjadi Ramadan terbaik. Dan kita akan meraih apa yang menjadi tujuan berpuasa selama sebulan. Yaitu yang disebut di dalam ayat yang mewajibkan kita berpuasa itu. La'allakum tattaqun insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.